Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 211330054 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan hasil jurnal yang telah saya review. Review jurnal ilmiah, dosen pengampu Bu Desti Perwatiningsih MSI, mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Judul jurnal, Analisis Strategi Pemasaran di Masa Pandemi COVID-19 terhadap UMKM Keripik Kita-Kita di Kabupaten Labuhan Batu. Nama jurnal, Jurnal Manajemen Motivasi. Penulis, Suci Adeni Zulkarnaina Susyen dan Meisa Fitrina Susyen. Volume 18, nomor 1, tahun 2022. Review, Fitri Handayani, tanggal review 9 November 2022, Sinta 3. Pembahasan yang akan dibahas dalam jurnal ini ialah yang pertama adalah latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, kelebihan dan kekurangan. Pertama adalah latar belakang. Fondasi perekonomian kerakyatan yang dapat menopang perekonomian bangsa adalah UMKM. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, UMKM telah mampu berkontribusi dalam APBD. Posisi UMKM dinilai sangat signifikan karena sektor ini tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga memberikan kesempatan kerja langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah. Tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdapat beberapa macam. Yang pertama ada pengertian UMKM. UMKM sebutan untuk bentuk usaha kecil dengan nilai bersih paling banyak 200 juta untuk tempat perusahaan, kecuali tanah dan rumah. Usaha kecil adalah usaha komersial yang otonom dan menguntungkan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu korporasi yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikelola atau bagian dari usaha menengah atau besar yang memenuhi. Yang kedua, dalam tinjauan pustaka ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran berusaha untuk menentukan pasar mana yang akan difokuskan, kondisi pasar mana yang akan dibutuhkan, bentuk perikalan apa yang tepat dan aktivitas lain yang ada di dalam departemen pemasaran. Nah, ada 4 komponen pokok yang menjadi sasaran konsumen. Yang pertama ada faktor produk, yang kedua ada faktor harga, yang ketiga ada faktor jalur pemasaran, yang keempat ada faktor promosi. 3. Pengertian kinerja. Pentingnya kinerja dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dari segi keuangan, tetapi juga dari segi sumber daya manusia. Manajemen kinerja memiliki pengaruh yang sangat besar. Pencapaian hasil pada tingkat organisasi atau unit studi merupakan keberhasilan organisasi. Di tingkat organisasi, kesuksesan terkait dengan prioritas organisasi, arsitektur organisasi, dan manajemen organisasi. Selanjutnya ada teknologi. Di dalam tinjauan pustaka ada juga teknologi. Sebuah teknologi yang digunakan dengan sangat intensif oleh banyak orang saat ini dalam metode promosi. Hal yang dipergunakan saat ini adalah internet. Internet itu merupakan jaringan terbesar dan bebas hambatan. Dengan kata lain, internet sangat membantu dan memudahkan setiap pekerjaan untuk bertukar informasi, kontak, kolaborasi, dan mendukung proses bisnis. Dengan adanya teknologi di zaman sekarang ini sangatlah memudahkan untuk menyebarkan perdagangan buat promosi. Selanjutnya ada kerangka berpikir atau konseptual. Dalam kerangka berpikir ini terdapat beberapa pengaruh strategi.
Yang pertama ada pengaruh strategi produksi terhadap kinerja, yang kedua ada pengaruh strategi produksi terhadap kinerja demoderasi oleh teknologi, yang ketiga pengaruh strategi distribusi terhadap kinerja, yang keempat pengaruh strategi distribusi terhadap kinerja dimoderasi oleh teknologi, yang kelima pengaruh strategi pemasaran langsung atau direct marketing terhadap kinerja, yang keenam pengaruh strategi pemasaran langsung terhadap kinerja demoderasi oleh teknologi. Metode penelitian. Metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam metode penelitian jurnal ini menggunakan pengumpulan data. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama pada pengaruh strategi produksi terhadap kinerja. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh produksi terhadap kinerja UMKM adalah positif dan signifikan dengan nilai 0,137 dan p-value 0,000. Kinerja UMKM akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subroto Hapsari dan Astuti pada tahun 2016 yang mencatat bahwa pengaruh produksi terhadap kinerja UMKM adalah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat produktivitas, maka kinerja UMKM juga akan semakin besar. Yang kedua, hasil dan pembahasan dari pengaruh strategi distribusi terhadap kinerja. Pengaruh strategi distribusi terhadap kinerja dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh produksi terhadap kinerja UMKM adalah positif dan signifikan dengan nilai 0,468 dan p-value 0,042, di mana jika distribusi dilakukan dengan baik, maka kinerja UMKM juga akan meningkat. Yang ketiga, hasil dari pengaruh strategi pemasaran langsung terhadap kinerja. Temuan penelitian ini menghasilkan nilai 0 kurang dari 0,265 dan p-value 0,307 yang berarti pemasaran langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bengkel mahkamah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Supardi dan Meile 2019, disimpulkan bahwa masuknya e-commerce pada usaha kecil ini dan menengah berdampak positif pada kinerja usaha kecil dan menengah di daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang terakhir, hasil dan pembahasan pada pengaruh strategi produksi terhadap kinerja UMKM pada saat pandemi. Nah, pada saat pandemi ini hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin tinggi penggunaan teknologi pada proses produksi, maka kinerja usaha semakin meningkat. Didukung oleh studi sebelumnya, temuan menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara produksi dan kesuksesan pasar serta penggunaan teknologi yang ada. Semakin besar penggunaan teknologi dalam proses produksi akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan, dan sebaliknya semakin rendah penggunaan teknologi dalam proses produksi maka semakin rendah kinerja perusahaan. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pengaruh produksi terhadap kinerja UMKM adalah positif dan signifikan, di mana kenaikan jumlah produksi maka akan meningkatkan kinerja UMKM keripik kita-kita, di mana 56% ini pengusaha menyatakan setuju bahwa di masa pandemi saat ini strategi produksi harus menyesuaikan kondisi dan situasi dengan kebutuhan konsumen dengan melihat market yang ada, karena harus fleksibel dengan peluang yang ada selama masa pandemi. Saran: terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada masa pandemi ini, contohnya anjuran untuk sering mencuci tangan dan berkebun, kini jadi kegiatan yang disukai seiring semakin meluasnya pandemi corona. Karena itu perlu memanfaatkan strategi pemasaran yang baru, terutama dalam masa pandemi ini. Aktif memproduksi untuk barang-barang yang dapat langsung dibeli oleh konsumen untuk jenis produk-produk yang lagi naik daun selama masa pandemi. Ternyata jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Jurnal ini kelebihannya menggunakan bahasa yang menarik, diksi atau pilihan kata yang tepat, enak dibaca, sehingga para pembaca pun sangat mudah untuk memahaminya. Kekurangan: jika kita kaji lebih dalam, ternyata jurnal ini memiliki kekurangannya, yaitu kekurangannya pada bagian halaman. Jurnal ini tidak ada nomor halamannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.